Oke, halo semua Business Axel dan tidak terasa ya kita sudah masuk di tahun baru ya, jadi di tahun 2024. Ya, jadi ini adalah video pertama saya buat tahun 2024. Kita langsung masuk ke video pertama yaitu adalah overview IMS 2024 ya. Kita tahu semuanya kalau di Indonesia sendiri kita punya dua pameran paling besar ya yang ada di Indonesia. Nah, kita akan mengarungi pameran yang pertama yaitu adalah IMS 2024. Nah, apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Seperti biasa, ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan bahas dari general and ticket info, di mana saya akan jelaskan terkait kapan exhibition-nya, kemudian operasionalnya jam berapa, harga tiketnya berapa. Nah, ini akan saya jelasin semua di bagian pertama. Lalu yang kedua, itu ada brand partisipan. Di sini saya akan breakdown untuk partisipan atau peserta dari passenger car-nya siapa saja, berserta dengan floor plan-nya seperti apa. Dan yang terakhir, akan saya bahas juga beberapa kendaraan yang mungkin saja meluncur atau yang sudah meluncur dan kita bisa langsung lihat perdana pertama kalinya di pameran IMS 2024. Ya, jadi IMS itu memang selalu diselenggarakan di bulan Februari ya memang ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas dulu dari lokasinya ya. Nah, untuk lokasinya ini kita seperti biasa ya, berada di Gxpo Kemayoran ya. Lokasinya tidak pernah berubah. Nah, yang kedua adalah dari sisi exhibition date dan juga schedule. Nah, untuk exhibition date-nya ini perlu diketahui IMS tahun 2024 ini mengambil tanggal di 15 sampai 25 Februari 2024 yang which is itu satu hari setelah pemilu 2024 ya. Nah, kemudian untuk operasional seperti biasa untuk hari pertama itu termasuk dalam premium day jadi dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, kemudian untuk weekdays, nah weekdays itu dari tanggal 19 sampai 20 Februari, ini jatuhnya adalah hari Senin sampai hari Kamis ya, dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, lalu selanjutnya untuk yang terakhir adalah weekend. Nah, weekend ini dia tanggal 16 sampai 18 dan 23 sampai 25 Februari 2024 dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, perlu kalian ketahui untuk di IMS itu hari Jumat itu dihitung sebagai weekend ya. Jadi jangan sampai salah beli tiket. Jadi kalau mau perginya weekday berarti kalian perginya tanggal 19 sampai 22 atau hari Senin sampai Kamis ya. Nah, kalau hari Jumat itu masuknya ke weekend ya. Sabtu dan Minggu juga masuknya ke weekend seperti pada umumnya. Nah, lalu kita bahas mengenai harga tiketnya. Nah, untuk hari pertama, tanggal 15 Februari itu dia harganya 150.000 ya. Jadi seperti normalnya pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua ada di weekdays. Nah, untuk weekdays ini dari tanggal 19 sampai 22, Senin sampai Kamis itu 50.000 ya. Ini harga tiketnya normal ya. Nah, kalau weekend, nah weekend ini dari tanggal 16 sampai 18 dan 23 sampai 25. Nah, ini harganya 85.000 ya. Jadi sekarang harga tiketnya kalau saya nggak salah ingat tahun lalu tuh masih sekitar 75 ribuan. Jadi ini harga tiketnya naik ya. Jadi tahun ini dia harganya di 85.000 dan kalau kalian datang ke IMS tanggal 19 dan tanggal 21 which is kalian beli tiketnya adalah tiket weekend. Nah, tiket 85.000 ini sudah termasuk datang ke akses IMS Infinite Life. Nah, apa itu IMS Infinite Life? Jadi seperti kita tahu sejak sekitar tahun lalu ya. Jadi sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah ingat IMS itu menggabungkan beberapa konsep pameran. Nah, salah satunya di dalamnya menambahkan konsep Infinite Life, di mana kalian selain datang ke pameran IMS-nya, melihat-lihat mobil atau motor atau belanja aksesoris atau melihat kendaraan modifikasi, nah, kalian juga bisa nikmatin sisi entertainment-nya yaitu adalah di bidang musik. Nah, jadi IMS Infinite Life ini setiap harinya dia akan mengundang artis-artis terkenal ya, seperti misalnya kayak Kahitna, ada Ari Lasso, ada juga Andre Taulany and Friends. Nah, itu dia tiap hari itu beda-beda. Nah, tapi khusus untuk tanggal 19 dan 21 Februari, nah tiket yang kalian beli itu sudah termasuk dalam akses ke IMS Infinite Life. Nah, IMS Infinite Life itu bukanya mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi misalnya kalian datang ke IMS-nya jam 12 siang, misalnya kalian habis lihat-lihat, bisa sambil tunggu ke IMS Infinite Life-nya akan dibuka gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat kalian, oh saya mau nonton yang misalnya kayak saya mau nontonnya Ari Lasso atau Kahitna. Nah, kalian tinggal cek aja di websitenya yaitu di diandratiket.com atau di BBO.
Nah, kalian bisa cek tanggal berapa artis-artis tersebut manggung. Nah, kita tinggal beli tiketnya. Nah, untuk harga tiketnya kalau untuk datang ke IMS Infinite Live, nah ini dia kalau di weekdays tanggal 20 dan 22 ya, tanggal 20 sama 22 itu dia harganya 75.000 ya. Nah, kalau weekend tanggal 16, 18 dan 23 sampai 25 itu harganya 150.000. Nah, untuk harga tiket IMS Infinite Live ini sudah termasuk di dalam pameran ya. Jadi kalian sudah bisa, jadi kalian dapat 2 akses langsung. Jadi kalian bisa datang ke pamerannya, ke pameran IMS-nya, tapi kalian juga dapat akses buat langsung nonton ke dalam IMS Infinite Live ya. Jadi kalian misalnya mau datang tanggal 20, kalian boleh pilih boleh pilih salah satu. Kalian mau datang ke IMS-nya doang, mau lihat pameran mobilnya, atau mau sekalian nonton artisnya. Kalau mau sekalian nonton artisnya, berarti kalian harus belinya adalah IMS Infinite Live ya. Jadi jangan sampai salah beli tiket ya, karena kalau sampai kalian salah beli tiket, maka kalian jatuhnya rugi karena kalian harus mengeluarkan kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi, karena padahal tiket IMS Infinite Live itu sudah tercover dengan tiket IMS ya. Jadi jangan sampai salah membeli tiket ya. Jadi kalau tiket IMS itu hanya tiket yang digunakan masuk ke pameran, kecuali tanggal 19 dan 21 Februari itu tiketnya sudah termasuk ke akses IMS Infinite Live. Nah, tapi kalau kalian mau nonton di luar tanggal 19 dan 21 dan kalian pengen nonton, maka kalian harus belinya tiket IMS Infinite Live Tickets supaya kalian dapat akses masuk ke dalam Infinite Live-nya itu sendiri. Nah, belinya di mana? Nah, untuk tahun ini pembelian tiket IMS 2024 dan IMS Infinite Live itu bisa dibeli melalui dua cara ya kalau di online ya. Pertama dari diandraticket.com, ini dari platformnya mereka sendiri ya. Kalau kalian udah pernah sering ikut nonton konser-konser Korea yang pernah diselenggarain sama Diandra, pasti kalian udah pernah tahu. Nah, yang kedua adalah lewat bbo.co.id. Nah, ini baru ya kalau yang saya bilang ya. Nah, ini sama aja, secara harga sama aja, tinggal disesuaikan saja dengan kalian pengen lebih gampang beli di mana. Nah, bisa nggak beli on the spot di tempat? Jawabannya adalah bisa ya. Bisa banget beli on the spot ya. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan atau nggak ngerti, nah itu kalian bisa langsung datang on the spot. Tapi saya selalu rekomend kalau datang ke pameran itu beli tiketnya online supaya kalian ketika sudah beli, kalian akan dikirimkan tiket emailnya, kalian akan dikirimkan email berisi QR code. Nah nanti kalian tinggal datang saja ke IMS sesuai tanggal yang sudah kalian pilih. Nanti tinggal di scan saja QR code-nya gitu. Jadi nggak perlu harus ngantri untuk beli tiket lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk general and tiket infonya. Nah, lalu kita akan bahas mengenai siapa saja partisipan atau peserta yang bergabung di IMS 2024 ini ya. Nah, jadi di slide ini saya udah bagi berdasarkan 3 hall ya. Jadi untuk passenger car itu dia akan menempati 3 hall. Pertama ada hall A, hall B, dan hall D. Nah, untuk hall A dan hall D ini dia nanti akan menjadi satu ya biasanya ya. Jadi dari ujung ke ujung. Start dari hall D, finish di hall H. Nah, nanti untuk hall B itu dia nanti biasanya memiliki pintu sendiri ya. Nah, kita bahas dulu dari yang paling kiri ya, hall A. Nah, untuk hall A ini kita akan melihat beberapa peserta. Pertama kita ada Mitsubishi, ada Suzuki, ada MG atau Morris Garage, ada BMW dan Mini. Nah, ini dia jadi satu ya nanti untuk booth-nya seperti biasa. Kemudian ada pabrikan baru dari Vietnam yaitu adalah VinFast yang tahun ini resmi ngaspal ke Indonesia ya. Kemudian ada Daihatsu, Subaru, dan Chery. Nah, lalu di hall B, nah hall B ini menjadi hall sendiri ya. Kita sebutnya hall sendiri. Kenapa? Karena partisipan dari brand ini semuanya dipegang oleh satu prinsipal yaitu adalah Indomobil Group. Jadi isinya itu ada Audi, ada Citroen, ada Volkswagen atau VW, kemudian ada Jaguar dan Land Rover, dan ada Nissan dan Kia. Nah, kalau kita tahu untuk Jaguar Land Rover ini sudah cukup lama ya, dia tidak ikut pameran mobil ya. Kalau pameran yang sekelas besar seperti IMS atau sejenisnya itu mereka belum ikut lagi sejak sekitar tahun 2016 ya. Nah, dan tahun ini menjadi tahun pertama bagi Jaguar dan Land Rover masuk ke dalam pameran besar yaitu IMS untuk pertama kalinya ya. Jadi untuk hall B ini dia hall sendiri ya. Jadi kalau kita ingat waktu IMS 2023 itu juga sama di mana Audi, Citroen, Volkswagen, Nissan dan Kia tuh digabung jadi satu ya. Jadi namanya Indomobil Plaza kita sebutnya. Nah, ini nanti akan sama juga nih di IMS 2024 akan seperti ini. Nah,
Yang terakhir adalah Holiday. Nah, Holiday ini isinya ada Hyundai, ada BYD atau Build Your Dream. Ini adalah pabrikan mobil listrik asal Cina yang cukup viral, yang kalau kita nggak salah ingat itu sekitar minggu lalu ya, mereka sudah memperkenalkan kehadiran brandnya di Indonesia dan sebentar lagi akan juga menginformasikan terkait harganya. Nah, lalu ada Wuling, Honda, dan Toyota ya. Jadi untuk brandnya itu seperti ini untuk yang ada di IMS 2024 ya. Jadi cukup senang kita bisa melihat kehadiran dua pabrikan baru yang hadir pertama kali di Indonesia, yaitu adalah VinFast dan Build Your Dream, yang akan menjadi fokus utama dalam pagelaran IMS 2024 ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai floor plan. Nah, untuk floor plan sendiri memang ini saya coba ambil dari postingannya Mas Indra ya, jadi Mas Indra Fatan. Nah, jadi memang kalau saya cek di website IMS, mereka belum ngupdate floor plan-nya. Biasanya nanti baru menjelang H-7 atau H-5 baru mereka update. Nah, video ini saya rekam posisinya kurang lebih sekitar 10 harian ya, 10 harian sebelum IMS ini jalan. Nah, jadi untuk layoutnya ini dari yang Mas Indra share ya. Ini Mas Indra ini nge-share fotonya seperti ini. Jadi kita mulai dari Holiday. Nah, Holiday ini nanti akan langsung kita seperti biasa akan datang disuguhi dengan Toyota dan Honda. Ini tidak pernah berubah ya sejak dari IMS tahun lalu, posisinya memang tidak pernah berubah. Toyota Honda itu memang akan selalu berada di paling depan ya. Lalu di sini ada Wuling ya, di sebelahnya ini ada pabrikan Chinese, ada Wuling. Dan di depannya nanti akan langsung ada untuk booth-nya dari sponsornya IMS ya. Ini ada MUFG dan Naman Adira. Biasanya di booth ini nanti akan ditampilkan masing-masing satu mobil per brand ya. Jadi nanti misalnya Toyota ada di sini, Suzuki ada di sini, terus misalnya Honda ada di sini. Jadi istilahnya mereka nyampur semua jadi satu. Jadi nanti tetap ada salesnya di sana, dan nanti kalau misalnya kalian memang pengen SPK dengan kredit ke Danamon, nah kalian bisa datang ke booth ini buat dapat promo lebih baik. Nah, lalu di sebelahnya ada booth dari Momobil. Momobil ini dia platform mobil bekasnya dari Adira ya. Ini ada di bagian sini. Lalu, nah di sini ada BYD. Nah, BYD ini langsung datang dengan ukuran hall yang paling besar di IMS 2024 hitungannya ya. Dia cukup besar, terbesar kedua ya menurut saya ya. Karena terbesar pertama kalau saya lihat nih harusnya Suzuki, karena Suzuki ini luasnya lebih besar daripada BYD. Nah, jadi ini akan cukup menarik buat kita untuk melihat seberapa jauh BYD memseriusi pasar otomotif Indonesia ya. Setelah minggu kemarin mereka memperkenalkan brandnya di Indonesia dan juga sudah memperkenalkan 3 model utamanya. Nanti akan saya bahas ada model apa aja. Lalu ada Hyundai seperti biasa di bagian sini ya. Kemudian ini biasanya ada section, jadi ini biasanya pembatas, bukan pembatas sih, kita sebutnya sebagai jembatan antara Hall D dan All A. Nah, dari sini kita akan langsung masuk ke pabrikan lain yang lebih banyak ya, ini yang ukurannya agak kecil. Pertama kita ada Chery di sini ya, ini sama. Kemudian di sini ada VinFast. Nah, ini adalah pabrikan mobil asal Vietnam yang cukup heboh ya, karena dia sebenarnya adalah mobil nasional yang menurut saya perkembangannya cukup pesat ya, karena mobil ini brandnya ini dia dari 2017, sekarang sudah 2024, dia sudah 7 tahun tapi ekspansinya cukup besar untuk sebuah mobil nasional. Nah, lalu di sebelahnya ada, di sebelah Chery ada Subaru ya. Subaru dia agak kecil. Memang sejak ya, dari IMS tahun lalu memang juga Subaru memang tidak terlalu besar untuk secara booth-nya, memang nggak terlalu besar ya. Lalu di sini ada Daihatsu. Nah, ini Daihatsu ada di sini ya. Lalu di depannya, di depan Daihatsu, nah ini dia ada Mini dan BMW. Nah, ini biasanya memang seperti tradisi ya, karena mereka adalah BMW Group, jadi pamerannya udah pasti dia gabung jadi satu ya untuk Mini dan BMW. Lalu di sini ada untuk ini area sponsor ya, ini sponsor, ini ada Bridgestone, ini ada sponsor, kita belum tahu isinya apa. Lalu di sini ada Suzuki. Nah, ini adalah hall yang paling besar ya menurut saya ya. Hallnya paling besar tuh Suzuki kalau menurut saya. Lalu di depannya nanti ada MG atau Morris Garage. Dan yang terakhir untuk di hall A ini adalah Mitsubishi. Ya, hall B-nya memang nggak ada ya gambarnya ya. Jadi saya coba cari-cari juga, ternyata nggak ada gambarnya buat hall B itu. Jadi tapi kita tunggu aja nanti ketika nanti floor plan-nya sudah official, sudah ada, pasti nanti kalian akan bisa langsung lihat di websitenya IMS. Nah, lalu sekarang kita akan langsung masuk ke yang namanya adalah expected cars to launch. Nah, ini section ini akan saya bahas secara singkat ya. Saya coba untuk rangkum aja video ini secara cepat.
Di video untuk bagian ini, saya akan menjelaskan mobil-mobil apa saja yang akan meluncur. Tapi tidak semuanya mobilnya yang sudah meluncur. Ada juga mobil-mobil yang memang sebenarnya sudah meluncur, kita tapi nanti bisa langsung lihat pertama kalinya di IMS 2024 karena mereka meluncurkannya sebelum IMS. Oke, yang pertama adalah dari Hyundai dulu ya. Kita bahas dari Hyundai, yaitu dari Toyota ya. Nah, dari Toyota prediksi saya akan ada satu produk yang kemungkinan besar mereka akan luncurkan di IMS 2024 ini adalah Hilux Rangga. Ya, kalau kita tahu mobil pickup yang basisnya ini adalah Toyota MV0 yang sudah di Thailand itu sudah launching, namanya adalah Hilux Champ ya. Nah, ini namanya Hilux Champ. Nah, kalau di Indonesia itu namanya Hilux Rangga, itu udah meluncur di Thailand sekitar beberapa bulan lalu, kurang lebih 2 bulanan ya. Jadi mereka udah meluncur. Nah, di Indonesia memang namanya sudah resmi, yaitu adalah Hilux Rangga, tapi kita belum tahu kapan dia akan meluncur. Nah, kalau saya coba-coba prediksi, dia bisa saja meluncur pada saat IMS 2024 atau dia belum meluncur tapi ditampilkan lagi versi jadinya. Jadi kalau kita tahu memang Hilux Rangga ini atau Rangga konsep ya dulu nama konsepnya itu sudah cukup sering ditampilkan di berbagai pameran oleh Toyota ya. Jadi udah cukup sering dan bahkan juga waktu tahun lalu tuh udah sering ketangkep beberapa kali di jalanan lagi ngetes. Nah, lalu yang kedua adalah mungkin kita akan bisa melihat kehadiran Toyota Hilux facelift. Ya, jadi kemarin baru kemarin ya, kemarin banget Toyota meluncurkan Toyota Hilux facelift 2024 ya dengan grill yang jauh lebih sangar ya dan juga ada penambahan fitur di sensor parkirnya yang sekarang jadi 6 titik ya, jadi 2 di depan, 4 di belakang ya. Dan mungkin kita bisa lihat mobil ini pertama kalinya di IMS 2024. Dan yang ketiga adalah Toyota Mirai. Nah, Toyota Mirai ini bukan dijual, tapi prediksi saya ini akan dikenalkan karena kalau yang saya tahu kalau tidak salah di bulan Januari kemarin Toyota sudah menandatangani kerjasama dengan Pertamina soal bahan bakar hidrogen. Nah, kalau saya tahu kan Toyota Mirai ini basisnya di hidrogen ya. Nah, apakah mungkin Toyota akan menghadirkan Toyota Mirai di Indonesia atau kemungkinan mereka setidaknya akan memperkenalkan dulu teknologi bahan bakar hidrogen di Indonesia? Karena kalau kita tahu waktu tahun lalu Toyota sudah memulai yang namanya bahan bakar berkelanjutan ya, yaitu dengan menghadirkan yang namanya etanol ya, di mana Toyota juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka untuk model-model Toyota yang dijual di Indonesia itu sudah bisa minum etanol E10. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban dari Toyota untuk masa depan yang berkelanjutan soal bahan bakar. Oke, itu dari Toyota ya. Lalu dari Honda. Nah, dari Honda, saya akan coba prediksi kalau Honda e-HEV atau Honda Hybrid ya kita sebutnya akan menambah line up. Jadi kalau kita sudah tahu pertama yang udah pakai e-HEV itu adalah CR-V, kemudian yang kedua adalah Accord ya. Accord itu juga sudah pakai e-HEV ya atau hybrid. Nah, produk selanjutnya yang akan dapat e-HEV menurut saya adalah HR-V karena kalau kita ingat di tahun lalu ada yang namanya Honda SUV e-Concept. Nah, Honda SUV e-Concept ini adalah merupakan produk jadinya dari sebenarnya ada produk jadinya dari Honda eNV1 atau Honda HR-V elektrik kita sebutnya. Nah, tapi saya bilang kalau elektrik rasanya mungkin Honda belum akan nyampe ke sana. Tapi saya duga-duga mereka akan menghadirkan yang namanya Honda HR-V e-HEV karena sejak dari tahun lalu memang sudah berhembus kabar kalau Honda HR-V RS Turbo itu akan discontinue oleh Honda karena memang pertama dia harganya cukup tinggi, harganya sekarang bahkan untuk harga NIK 2024-nya aja sudah mencapai 540 juta yang which is itu sudah cukup mahal ya untuk sebuah mobil compact SUV seharga setengah miliar menurut saya cukup mahal harganya. Nah, sehingga ada kemungkinan Honda akan menggantikan Honda HR-V RS Turbo dengan Honda HR-V e-HEV. Nah, ini kita tunggu ya karena Honda sendiri memang juga sudah memberikan roadmap ya kita sebutnya ya roadmap kalau produk-produk hybrid Honda atau e-HEV itu akan menjamur ke banyak line up Honda mulai tahun depan atau tahun 2024 tepatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu ada Wuling. Nah, Wuling ada dugaan kalau Wuling akan memperkenalkan ya. Jadi istilahnya adalah
preview ya. Jadi akan menghadirkan yang namanya Wuling Cloud EV. Ya, ini adalah merupakan produk ketiga dari keluarga mobil listrik yang Wuling setelah kesuksesan REV, kemudian juga ada yang baru yang sekarang yaitu adalah Wuling Pinko EV. Nah, ini akan jadi produk ketiganya Wuling, yaitu adalah Wuling Cloud EV. Nah, Wuling Cloud EV ini juga udah cukup sering ketangkap di jalanan ya, ngetes di jalanan Indonesia. Jadi harusnya Wuling tinggal menunggu waktu yang pas kapan mereka akan menghadirkan mobil ini ke Indonesia ya. Dan pastinya ini CKD karena kita tahu REV dan Pingo itu adalah merupakan dua mobil EV yang dia rakitan Indonesia ya, sama seperti Ioniq 5 dan juga menyusul kemarin ada MG4 EV dan juga MG ZS EV. Oke, selanjutnya adalah BYD atau Build Your Dream. Nah, ini adalah merupakan salah satu pabrikan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta otomotif Indonesia ya, karena merek ini memang di Malaysia sendiri ini cukup viral, cukup heboh menurut saya. Dan di Indonesia pun juga bulan Januari kemarin langsung bikin gebrakan, mereka menghadirkan 3 model sekaligus buat pasar Indonesia ya, dan langsung memulai yang namanya era elektrifikasi dengan menghadirkan 3 produk. Yang pertama adalah BYD Dolphin. Nah, BYD Dolphin ini adalah merupakan line up termurahnya dari BYD ya. Jadi BYD Dolphin ini sebenarnya dia setara dengan MG4 EV ya, lawannya ya kalau kita bilang ya. Jadi lawannya MG4 EV. Nah, lalu di segmen SUV dia ada yang namanya BYD atau Trip. Nah, ini adalah merupakan SUV listrik yang nantinya bisa langsung bersaing dengan MG ZS EV yang sudah meluncur di Indonesia dengan skema CKD. Nah, sedangkan ini masih CBU ya. Nah, yang terakhir adalah BYD Seal. Nah, BYD Seal ini adalah merupakan sedan kencang ya. Sedan kencang tapi harganya itu hampir setengahnya lebih murah dari Ioniq 6 ya. Jadi ini adalah sedan, walaupun dia sebenarnya bisa dilawan Apple to Apple, menurut saya kayak mestinya bisa ya. Dia cukup bisa bersaing dengan Ioniq 6 karena dia memang agak sekelas meskipun harganya mungkin beda ya. Jadi BYD sini ini cukup menarik untuk kita tunggu karena sebenarnya untuk BYD sendiri kalau saya lihat mereka cukup oke ya dari sisi planningnya mereka. Cuman kita akan melihat bagaimana eksekusinya nanti di lapangan seperti apa. Nah, ini akan kita tunggu. Nah, lalu ada Hyundai. Nah, Hyundai ada dua mobil yang satu itu adalah prediksi, yang satu adalah yang sudah ada. Jadi yang pertama ini adalah Hyundai Kona EV. Ya, jadi kalau kita tahu sekitar tahun lalu memang berhembus kabar kalau Hyundai akan melanjutkan perakitan EV di Indonesia ya. Di mana saat ini tuh Hyundai kan masih fokus untuk bikin pabrik baterainya di Indonesia. Nah, dengan dan juga sambil mereka memproduksi mobilnya sendiri di Indonesia itu dengan Ioniq 5. Nah, berhembus kabar kalau tahun 2024 ini Hyundai akan menghadirkan produk EV ketiga ya kita sebutnya ya, karena EV kedua itu adalah Ioniq 6. Nah, EV yang ketiga ini adalah Hyundai Kona Electric. Ya, kalau kita tahu Hyundai Kona EV itu atau Kona Electric itu sudah pernah hadir sebelumnya, tapi memang dia cukup sebentar penjualannya. Jadi hanya sekitar 1,5 tahun ya dia hanya jualan ya, sekitar 2021 ke 2022 itu cepet banget. Waktu itu ada Hyundai Ioniq Sedan sama Ioniq Sedan sama Kona EV. Nah, tapi itu sebentar banget penjualannya. Nah, Hyundai akan rencananya akan mungkin preview ya. Mungkin kalau nggak preview ya mungkin mereka langsung luncurin gitu. Jadi istilahnya kalau preview itu artinya adalah dia hanya memperkenalkan modelnya tapi tidak memberitahukan terkait harganya, tapi mereka sudah bisa PO atau sudah bisa booking. Nah, itu bisa jadi. Itu yang kita belum tahu. Atau bisa jadi mereka cuma ngadirin konsep car-nya dulu. Jadi istilahnya mobil konsepnya dihadirkan, nanti pada saat pameran yang lain dia akan hadirkan model sesungguhnya. Nah, ini kita akan tunggu ya, apakah akan terjadi atau tidak. Nah, yang kedua adalah Hyundai Santa Fe. Nah, Hyundai Santa Fe ini kenapa bukan Santa Fe yang baru, yang kotak, yang kayak Defender? Karena memang belum masuk Indonesia. Jadi, bulan Januari kemarin, Hyundai ternyata diam-diam menghadirkan Santa Fe Improvement. Di mana Santa Fe Improvement ini, dia sudah mendapatkan 2 fitur utama. Yang pertama adalah dapat BlueLink. Jadi ini adalah merupakan layanan telematicsnya dari Hyundai yang kita tahu itu udah terkenal ya dari di beberapa line up Hyundai seperti Stargazer, Creta, kemudian juga ada Palisade dan yang terakhir ada di
Ioniq yang terbaru ya, Ioniq 5 yang terbaru itu sudah pakai Bluelink dan yang sekarang ada di Santa Fe. Dan selain itu juga Santa Fe CKD ini ya, ini CKD ya, dia mendapatkan head unit layar 8 inch ya. Jadi head unitnya lebih besar layar dan juga UI-nya yang udah sama kayak Hyundai Palisade ya. Jadi jadi untuk Santa Fe ini kita nanti akan bisa langsung lihat ya, mobilnya kita akan bisa langsung lihat untuk yang terbarunya. Bersamaan juga Hyundai pasti akan langsung membawa semua line up produknya seperti Stargazer, Creta, kemudian ada Ioniq 5, Ioniq 6, kemudian juga ada Palisade, Santa Fe, dan Staria ya pastinya ya. Nah, lalu ada Chery. Nah, Chery udah dipastikan akan menjual Chery Omoda E5 ya. Ini adalah Omoda listrik. Jadi kalau kita tahu Omoda itu kan sekarang ada dua ya. Ada Omoda 5, ada Omoda 5 GT AWD. Dan yang ketiga ini adalah Omoda E5 atau Omoda listrik. Nah, Chery sendiri sudah memberikan teaser di Instagram kalau mereka akan meluncurkan mobil ini secara resmi tanggal 5 Februari 2024, which is berdasarkan video ini yang saya rekam, ini berarti 2 hari lagi mereka akan meluncur di Indonesia dengan memberitahukan berapa harganya. Nah, ini akan kita tunggu-tunggu. Dan nantinya di IMS 2024, pastinya kita bisa langsung melihat mobil ini pertama kalinya di IMS 2024 dan pastinya sudah bisa untuk place booking ya. Jadi kalau kalian mau booking udah bisa di IMS. Tapi pada saat sebelum juga sudah bisa. Dan Omoda E5 ini menjadi line up pertama Chery di Indonesia yang CKD ya. Jadi dia ini dibuat di PT Handel Motor untuk perakitannya. Jadi ini harganya bisa cukup bersaing nanti dengan MGZ SUV. Jadi ini kita akan tunggu ya. Jadi persaingan SUV listrik ini sudah mulai terlihat ya. Jadi kalau kita tahu yang pertama ada MGZ SUV, yang kedua ada Chery Omoda E5 dan yang ketiga tadi adalah BYD atau Tri. Nah, kita akan tunggu bagaimana nanti Chery Omoda E5 ini akan harganya seperti apa. Termasuk juga tadi kalau BYD kita akan juga lihat mereka sudah luncurin modelnya, tapi harganya kita belum tahu. Nanti harganya akan di-reveal di IMS 2024 kalau di BYD. Kalau di Chery, dia diumumkan tanggal 5 Februari, tapi untuk melihatnya, pasti pertama kali nanti kita bisa lihat di IMS 2024 secara publik. Oke, selanjutnya adalah pabrikan asal Vietnam, yaitu adalah VinFast. Nah, ini adalah mobil nasional Vietnam ya sebenarnya ya. Nah, infonya VinFast ini sebenarnya nanti kita belum tahu pasti ya, apakah dia akan jualan atau cuman preview ya. Seperti kalau kita tahu ada brand kayak contohnya misalnya kayak GWM. Nah, GWM atau Ora, nah itu kan dia masih preview ya. Nah, ini kita belum tahu apakah dia akan preview atau enggak terkait brand ini. Nah, ada 4 produk yang kemungkinan besar mereka akan bawa ke Indonesia. Karena ini 4 mobil ini sebenarnya adalah berdasarkan dokumen yang pernah beredar ya. Jadi VinFast itu pernah mengirimkan dokumen ke Amerika kalau tidak salah, ke sebuah lembaga ya. Mereka menginformasikan kalau mereka akan ekspansi bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan 4 model ini. Nah, 4-4 ini infonya listrik ya, cuman ada yang satu katanya bensin. Nah, cuma kita belum tahu yang mana yang bensin. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih dari tangkinya nih, kalau 3 mode pertama nih VinFast VF5, VF6, dan VF7 ini adalah udah dipastikan dia adalah 3 mobil listrik ya. Dan yang terakhir adalah VF-E34. Nah, ini memang kalau kalian lihat bentuknya mirip-mirip ya semua ya. Jadi bahkan kelasnya pun juga mungkin kalau bisa dibilang ini kelasnya mungkin agak-agak sedikit mungkin agak tabrakan kalau menurut saya. Nah, ini akan jadi menarik ya karena VinFast sendiri memang kita belum tahu dia dibawa oleh ATPM siapa, dealernya ada di mana. Nah, ini akan kita cari kita akan coba lihat nanti di IMS 2024 seperti apa dan kapan mereka akan mulai jualan resmi di Indonesia. Oke, lalu selanjutnya ada BMW. Nah, untuk BMW sendiri tidak ada mobil yang akan meluncur di IMS 2024, melainkan mereka akan langsung memajang 2 model berikut. Yang pertama adalah BMW iX1. Nah, ini adalah merupakan BMW X1 tapi versi listrik ya. Jadi kemarin sudah diluncurkan secara resmi oleh BMW Indonesia ya. Dan harganya ini adalah 1,4 miliar off the road. Jadi ini menurut saya menjadi BMW listrik
termurah yang bisa kalian beli saat ini ya. Karena untuk BMW, kalau bicara BMW yang benar-benar termurah, itu adalah di BMW 218i yang Grand Coupe. Nah, itu dia harganya paling murah untuk saat ini di line up-nya BMW. Nah, tapi kalau bicara listrik, yang paling murah adalah BMW iX1 ya. Nah, yang kedua adalah BMW iX xDrive 50. Nah, ini adalah BMW iX yang versi kenceng ya. iX versi kenceng karena dia ini AWD ya. Nah, ini akan menarik juga karena kalau kita tahu BMW iX sendiri itu juga cukup heboh ya di Indonesia ya. Cukup cukup terkenal kalau menurut saya. Jadi akan sangat menarik buat kalian yang pengen SUV SUV yang bentuknya nyentrik ya, kalau kita bilang SUV nyentrik asal Jerman kalau kata saya. Oke, lalu ada Suzuki. Nah, Suzuki udah dipastikan meluncurkan satu mobil yang sudah pasti kita sudah tahu semua, yaitu adalah Suzuki Jimny 5 pintu. Ya, kalau kita tahu mobil ini adalah rakitan India. Jadi ini merupakan Jimny tapi versi 5 pintu. Kalau yang sekarang kan dia cuma 3 pintu, itu CBU Jepang. Nah, ini dia CBU India 5 pintu. Nah, kenapa saya bilang udah pasti? Karena dari info yang beredar di Instagram, itu saya juga sering beberapa kali ada yang lihat, ada yang sudah berani open booking buat Suzuki Jimny. Bahkan infonya kalau yang sudah pre-book untuk 1.000 orang pertama, itu kalian akan dapat free aksesoris Jimny-nya langsung. Jadi dapat Suzuki Genuine Accessories for Jimny-nya. Nah, itu menarik banget, tapi hanya buat 1.000 orang pertama yang mesen mobil ini. Dan udah pasti juga akan jadi barang gorengan ya, karena kalau kita tahu Jimny 3 pintu aja digoreng, apalagi Jimny 5 pintu. Nah, ini udah pasti bakal digoreng sama pedagang-pedagang mobil bekas. Nah, yang kedua adalah ada info yang baru saja beredar. Nah, ini infonya juga tadi saya juga baru lihat Instagramnya Mas Indra ya. Jadi ternyata Suzuki ada rencana untuk menghadirkan Suzuki R3, kita sebutnya Suzuki R3 Suzuki Sport Improvement ya, tapi katanya bukan Suzuki Sport lagi, tapi disebutnya namanya adalah R3 Cruise. Nah, apa yang diubah? Nah, jadi kalau kita ingat ternyata tahun lalu Suzuki itu pernah berencana untuk menaikkan kapasitas baterai hybridnya. Jadi yang sekarang itu ada sekitar di 6 ampere hour ya, itu mau dinaikin sampai 12 ampere hour. Jadi supaya baterainya itu lebih kuat. Nah, cuma kita belum tahu pasti karena memang untuk berita ini kan baru beredar dari satu sumber ya. Jadi kita nanti akan coba melihat perkembangannya seperti apa karena sampai sekarang Suzuki itu juga belum kasih teaser ke kita. Bahkan ini masih tanggal 3 pun saya lihat belum ada brand-brand ATPM yang memberikan teaser ya. Belum ada kasih teaser akan menghadirkan apa di IMS 2024. Tapi kita akan tunggu apakah nanti Suzuki R3 Improvement ya kita sebutnya, Suzuki R3 Improvement atau R3 Cruise ini akan ikut hadir di IMS 2024. Tapi kalau Jimny 5 pintu ini udah dipastikan akan jadi hadir dan mungkin bisa jadi cukup jadi bintang ya kalau kata saya ya. Jadi bintangnya IMS 2024 mungkin juga bisa kalau menurut saya. Oke, lalu ada MG atau Morris Garage atau pabrikan asal Cina ya, pabrikan asal Cina yang sebenarnya dia aslinya Inggris. Nah, dari peluncuran MG4 dan MG ZS EV kemarin, nah MG akan menghadirkan produk EV ketiga mereka, yaitu adalah MG Maxus 9 ya. Nah, kenapa namanya Maxus 9? Nah, kalau kalian ingat, waktu tahun lalu ada namanya Maxus 9. Nah, Maxus Miva 9 ya, Maxus Miva 9. Nah, mobil ini adalah versi rebadge dari Maxus Miva 9. Jadi dia akan hadir resmi di Indonesia buat menjadi teman dari jadi temennya si Maxus Miva 9. Nah, kita belum tahu untuk harganya apakah dia akan lebih tinggi dari Maxus Miva 9 yang harganya 1,4 miliar itu atau dia bisa lebih murah. Karena kita juga belum tahu apakah mobil ini akan hadir dalam skema CKD atau CBU. Tapi di awal harusnya dia CBU Thailand dulu kalau menurut saya. Nah, ini yang pasti akan meluncur di IMS 2024. Nah, satu lagi adalah MG Cyberster. Nah, tapi saya nggak tampilin gambarnya di sini karena belum yakin dia akan pasti ada di sana karena melihat ukuran boot MG yang hanya segitu, menurut saya agak sulit untuk berpikir MG Cyberster akan tampil di sana. Jadi menurut saya mungkin MG akan simpan kejutan itu di tengah tahun. Walaupun memang MG sendiri ketika ditanya, mereka ada kemungkinan mau menjual Cyberster secara resmi di Indonesia. Ya, jadi Cyberster itu merupakan mobil roadster ya, sports car roadster, tapi dia listrik.
yang itu sudah yang pertama kalinya mereka tampilkan di Bangkok Motor Show. Nah, lalu ada Nissan. Nah, jadi ini yang terakhir ya, ini yang terakhir dari Nissan. Nanti saya akan jelasin untuk brand yang lainnya gimana. Nah, jadi Nissan, saya mencoba memprediksi apakah mungkin Serena C28 yang tahun lalu sempat dipajang itu akan diresmikan di sini. Jadi istilahnya kita sudah dapat harganya. Karena kalau yang kita tahu kemarin, Serena C28 yang dipajang itu ternyata mobilnya belum dijual. Tapi kita udah bisa lihat, tapi kita juga belum bisa kita juga belum bisa booking karena belum ada harganya. Tapi katanya speknya akan spek mobilnya ini akan hampir mirip dengan yang dipajang kemarin ya. Jadi kita akan tunggu aja apakah Serena C28 ini akan menampakkan kakinya di Indonesia buat tahun ini. Karena udah cukup lama Serena C27 tuh hadir ya. Dari 2019 sampai sekarang pun tidak ada facelift. Jadi menurut saya seharusnya ini menjadi waktu yang tepat bagi Nissan ya untuk meluncurkan lagi mobil-mobil barunya Indonesia ya menurut saya. Nah, oke. Ada beberapa brand yang memang saya tidak masukkan di sini di dalam bagian ini. Oke, yang pertama itu adalah dari Daihatsu, kemudian ada Subaru, nah kemudian ada Audi, ya, kemudian ada Audi, kemudian ada Citroen, sama VW, sama Kia. Nah, oke, saya breakdown dari Daihatsu sama Subaru. Nah, untuk Daihatsu dan Subaru, sejauh ini belum ada saya temukan kemungkinan mereka akan meluncurkan produk baru ya. Tapi bisa saja dari dua pabrikan ini meluncurkan model limited edition. Itu bisa jadi ya. Tapi biasanya Daihatsu di IMS itu sejarahnya yang saya tahu mereka tidak pernah secara berantai menghadirkan mobil limited edition di pameran IMS 2024 ya. Itu pernah terjadi kalau nggak salah sudah cukup lama ya. Jadi menurut saya kita akan lihat aja nanti bagaimana Daihatsu di IMS 2024 ini. Kedua adalah Subaru. Nah, kalau Subaru karena mereka sudah hampir semua line up mereka sudah keluarkan di sini ya. Jadi mulai dari yang paling murah itu ada Crosstrek dan yang paling mahal itu adalah Subaru. Paling mahal itu dia sekarang di Impreza STI ya, Impreza WRX STI. Nah, itu yang udah paling mahal ya. Nah, kemungkinan besar Subaru nanti akan majang mobil limited edition yang nanti bisa dijual. Jadi kayak contoh waktu tahun lalu itu di IMS 2023 ada Subaru Forester yang sudah dimodif ya. Jadi Forester modif, diganti peleknya, dikasih alat camping dan itu cuma limited 25 unit dan itu ternyata saya tanya salesnya mobilnya dijual, beneran dijual. Jadi bukan dipajang katanya. Jadi Subaru itu memang cukup suka menjual mobil-mobil yang sebenarnya ada tapi mereka modif lagi gitu. Nah, bisa jadi di Subaru terjadi seperti itu. Nah, lalu di hall B. Nah, ini kan ada tadi saya sebut ada Audi, Citroen, Volkswagen sama Kia. Nah, kalau untuk Audi saya biasanya sih belum ada ya. Kalau Audi itu juga belum ada, saya belum dapat kabar sama sekali. Karena Audi itu biasanya juga cukup lama ya untuk meluncurkan model-modelnya ke sini karena memang kan dia CBU Jerman semua ya kalau menurut saya ya. Lalu yang kedua adalah Citroen. Nah, kalau Citroen itu sebenarnya saya akan menunggu info terkait Citroen C3 MPV ya, Citroen C3 Turbo ya kalau namanya ya. Nah, itu mobil MPV 7 seater bermesin turbo yang konon katanya tahun ini bakal siap ngaspal ya. Karena kalau kemarin itu dia cuma dikenalin, tapi kita belum tahu harganya berapa. Tapi speknya kita udah bisa lihat. Nah, lalu dari Volkswagen, menurut saya belum ya, karena Volkswagen kemarin juga baru ngeluncurin Volkswagen Golf GTI, tapi kita lihat apakah ada kemungkinan Volkswagen mau menambahkan model di sini ya. Dan yang terakhir dari Kia. Nah, kalau Kia menurut saya mereka akan fokus untuk menjual model-model yang sudah ada dulu karena suksesornya yaitu adalah Kia EV9 itu akan pasti jadi booming ya karena waktu tahun lalu aja Kia EV9 udah cukup booming dan saya lihat juga unitnya untuk Kia EV9 itu udah ada di dealer ya unitnya ya. Jadi kalian udah bisa lihat juga. Nah, jadi untuk brand-brand yang tadi tidak ada di slide ya seperti itu ya infonya ya dari saya. Jadi nanti kita akan lihat karena ini masih bisa berubah karena masih kurang lebih sekitar 10 harian lebih ya, kita akan mengarungi perhelatan pameran selama 10 hari di IMS 2024. Ya, jadi
Sampai ketemu nanti di IMS 2024 karena nantinya saya pasti akan siapkan beberapa video-video in-depth tour ya yang bakal menarik, yang akan siap kalian lihat di channel YouTube saya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di IMS 2024.